Salam sehat Bapak Ibu sekalian. Nah, kembali lagi sama aku Zara ya, sebagai healthy consultant. Nah, di sini Zara mau bahas nih mengenai penyakit degeneratif. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah tahu atau pernah dengar ya, apa sih penyakit degeneratif itu? Penyakit degeneratif adalah istilah umum dari penyakit kronis yang disebabkan karena penurunan fungsi organ dan juga penurunan fungsi jaringan. Ya benar, semakin tua untuk fungsi jaringan, fungsi organ yang ada dalam tubuh kita akan mengalami penurunan. Lalu apa saja sih penyakit degeneratif itu? Salah satunya adalah diabetes, hipertensi, Alzheimer, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, hipertensi adalah salah satu dari penyakit degeneratif. Hari ini Zara mau membahas secara detail apa sih hipertensi itu. Oke, hipertensi adalah tekanan darah tinggi. Normalnya untuk tekanan darah itu berada di 90/60 mmHg hingga 120/80 mmHg. Sehingga kalau misalnya tekanan darah Bapak Ibu sekalian sudah di atas 120/80 mmHg, itu artinya sudah hipertensi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, mau tahu lebih lengkap tentang apa sih hipertensi dan apa aja tips-tips yang bagus untuk hipertensi? Yuk kita tonton videonya bersama-sama oleh para ahli dan juga dokter yang sudah ahli di bidangnya. Kalau kita bilang hipertensi itu apabila atas kita itu di atas 140, kemudian bawahnya itu di atas 90. Nah, itu yang jadi patokannya. Yang penting jadi patokan adalah kalau tadi nih misalnya atasnya itu sistoliknya sudah di atas 140 dan bawahnya sudah di atas 90, nah ini udah warning. Berarti Anda sudah kemungkinan ya menderita hipertensi. Apakah hipertensi ini bisa terjadi pada semua orang? Bisa. Anak muda bisa nggak? Bisa. Jadi pada semua orang bisa. Dan kalau kita bicara soal hipertensi, memang yang pertama bisa kita bilang ini faktor genetik ya, jadi faktor keturunan. Jadi buat teman-teman semua yang kebetulan orang tuanya ini memang penderita hipertensi, maka dia harus memperhatikan tuh kalau dia juga bisa kemungkinan dia kena hipertensi. Apakah ini bisa diobatin? Bisa. Apakah ini bisa terkontrol? Bisa. Jadi sekali lagi ketika memang Anda diketahui sudah menderita hipertensi, maka pertama harus jaga makan, kemudian harus berobat teratur. Nah, tadi kita sudah bareng-bareng ya mendengarkan penjelasan dari para dokter yang ahli di bidangnya. Dan hipertensi itu juga disebut dengan silent killer ya Bapak Ibu sekalian, di mana penyakit yang dapat membunuh penderitanya dengan tiba-tiba dikarenakan tidak menimbulkan gejala yang sangat signifikan. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, untuk teman-teman yang sedang nonton video ini, yuk kita kendalikan untuk tekanan darahnya agar tidak sampai terjadi hipertensi seperti itu. Nah, kami juga ada nih beberapa testimoni dari customer kami yang setelah pemakaian Kozing laser ya, atau teknologi laser yang mengalami hipertensi. Untuk video kesaksiannya, yuk kita tonton bareng-bareng. Dulu kepala saya sering pusing-pusing, perut saya mual-mual karena vertigo. Setelah saya pakai laser ini, kepala saya sekarang sudah tidak seberapa pusing-pusing dan vertigo saya sudah tidak kumat-kumat lagi. Alhamdulillah, hipertensi saya agak menurun. Terima kasih laser. Nah, sudah kita lihat ya bareng-bareng tadi video kesaksian dari beberapa customer kami setelah pemakaian teknologi laser Kozing. Nah, kenapa sih kok bisa teknologi laser itu dapat menetralkan hipertensi atau dapat menurunkan tensi seperti itu ya. Hipertensi itu disebabkan dikarenakan adanya penumpukan plak yang menempel di dinding pembuluh darah ya Bapak Ibu sekalian, sehingga menyebabkan aterosklerosis atau penyempitan pembuluh darah seperti itu. Nah, dengan menggunakan teknologi laser, yaitu teknologi low level laser terapi ini dapat membantu untuk mengaktifkan darah sehingga dapat mengikis plak-plak yang menempel atau menyumbat di dinding pembuluh darah tersebut. Dan juga setelah dikikis nantinya
sampah hasil pemecahan teknologi lasernya akan dikeluarkan melalui sekresi, yaitu BAB, BAK, dan juga keringat. Jadi jangan kaget Bapak Ibu sekalian kalau misalnya setelah pemakaian nanti keringatnya jadi lebih lengket, atau mungkin BAB-nya lebih berpasir, atau mungkin urinnya jadi lebih keruh. Bisa muncul ketiganya atau salah satunya karena tergantung dengan individunya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, tekanan darah yang sangat tinggi atau terlalu tinggi itu juga dapat menyebabkan pecah pembuluh darah ya Bapak Ibu sekalian, yang biasa kita sebut dengan stroke jika pecah pembuluh darahnya terjadi di otak seperti itu. Maka kalau misalnya hipertensi ini dibiarkan terus-menerus akan menyebabkan masalah yang sangat serius, yaitu di otak, di mana semua fungsi atau semua organ yang ada di tubuh kita itu diperintah oleh otak. Jadi kalau misalnya otaknya mengalami masalah, maka akan terjadi masalah juga di seluruh tubuh kita seperti itu. Sehingga terjadi kelemahan otot, ada bagian-bagian yang berat untuk digerakkan, bahkan ada juga yang susah untuk berbicara atau artikulasinya kurang jelas, yang awalnya berjalan bisa normal, akhirnya bisa terseret, atau bahkan ada yang tidak bisa jalan sama sekali. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi awalnya itu hanya hipertensi, tetapi bisa mengarah sampai ke stroke yang bisa menyebabkan kecacatan yang dialami oleh tubuh kita. Seperti itu. Untuk stroke sendiri itu ada dua jenis ya Bapak Ibu sekalian, yaitu stroke hemoragik dan juga stroke iskemik. Hemoragik adalah stroke yang disebabkan karena pecahnya pembuluh darah, dan juga iskemik adalah stroke yang disebabkan karena penyumbatan pembuluh darah. Untuk lebih lengkapnya, kita akan tonton video dari dokter atau profesor ahli yang sudah mempelajari stroke ya, sudah lebih lama. Yuk kita tonton videonya bareng-bareng ya. Laporan dari Badan Kesehatan Dunia, yaitu World Health Organization, menyatakan bahwa 1 di antara 4 orang dalam perjalanan hidupnya akan menderita stroke. Oleh karena itu, WHO sampai membuat suatu hari stroke dunia, yaitu setiap tanggal 29 Oktober. Stroke adalah suatu gangguan dari fungsi otak karena gangguan dari aliran darah ke otak. Bisa aliran darah tersebut tersumbat atau aliran darah tersebut pecah pembuluh darahnya. Maka kita bedakan, stroke adalah stroke jenis sumbatan, istilahnya adalah ischemic stroke, atau stroke jenis perdarahan. Kita namakan hemorrhagic stroke. 85% jenis stroke adalah stroke jenis sumbatan. 15% adalah stroke jenis perdarahan. Kenapa kita bedakan? Karena penanganannya berbeda antara stroke jenis sumbatan dan stroke jenis perdarahan. Kita ingat beberapa istilah, yaitu FAST. F-nya itu adalah phase. Kalau ada suatu perubahan secara tiba-tiba dari wajahnya. Wajahnya misalnya menjadi mencong. A itu adalah arm, lengan, tungkai. Tiba-tiba lengan ataupun tungkainya bisa melemah, lumpuh. Atau S itu speech. Jadi kadang-kadang bicara pasien menjadi pelo, bicara pasien menjadi tidak jelas. Kadang-kadang dia juga sulit untuk mencoba menangkap pembicaraan kita, atau dia sulit untuk mencoba mengatakan sesuatu apa yang ada di dalam pikirannya. T-nya adalah time. Time itu adalah faktor waktu yang sangat penting buat kejadian stroke. Tetapi kita akan mengenal juga gejala stroke yang lain adalah B-fast. B-nya itu adalah balance, gangguan keseimbangan, tiba-tiba rasa berputar, tiba-tiba sempoyongan. Itu juga bisa merupakan gambaran stroke. Atau E-nya adalah eye. Eye adalah suatu gambaran dari gangguan pada penglihatan, di mana penglihatan kita tiba-tiba buta total satu mata, atau kadang-kadang lapang pandangan kita berubah, yaitu di mana satu sisi lapang pandangan kita menjadi tidak tampak dengan jelas.
Ibu dan Bapak, ada faktor medis, ada faktor yang kita namakan non-medis. Faktor non-medis berhubungan dengan perilaku kehidupan kita sehari-hari. Faktor medis, saya berikan 4 hal yang paling penting. Satu adalah tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi merupakan faktor yang paling utama untuk terjadinya stroke. Oleh karena itu harus terkontrol dengan baik. Yang kedua, diabetes mellitus atau penyakit kencing manis. Yang ketiga adalah kadar lemak, kolesterol, trigliserida, maupun bentuk kolesterol LDL dan HDL. Yang keempat adalah faktor jantung, yaitu irama jantung. Biasanya mudah terjadi pada orang yang makin berusia, di mana irama jantungnya mulai berubah. Irama jantungnya menjadi tidak teratur. Faktor berikutnya saya katakan tadi adalah faktor pola hidup kita. Satu adalah pola hidup kegemukan, di mana tidak ada suatu nilai gizi yang seimbang. Yang kedua adalah physical activity atau kegiatan fisik, bisa berupa olahraga. Orang yang tidak berolahraga, orang yang tidak mempunyai aktivitas fisik merupakan suatu faktor risiko untuk stroke. Yang ketiga tentu sudah kita ketahui bersama adalah faktor dilarang merokok. Faktor merokok sebetulnya semua orang tahu, hanya bagaimana tekad kita untuk stop merokok. Bayangkan saja Ibu dan Bapak, kalau seseorang sulit untuk berjalan karena kelumpuhannya, sulit untuk berbicara karena dia tidak mampu untuk berbicara, sulit mengontrol buang air besar dan buang air kecilnya, ya. Kemudian juga sulit untuk mulai berpikir dengan seperti sebelumnya, ya. Ini semua merupakan suatu masalah yang memberi dampak pada psikologis, dan ini menjadi persoalan buat seluruh keluarga pasien. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memerangi stroke, mencegah stroke, sehingga dengan demikian kita terbebas dari stroke. Nah, tadi sudah kita dengarkan ya penjelasan lengkapnya dari dokter yang sudah ahli di bidangnya seperti itu ya, bahwa stroke itu bisa diakibatkan karena tekanan darah tinggi atau hipertensi atau tekanan darah yang tidak terkendali atau tidak terkontrol seperti itu ya. Nah, setelah itu kami akan memberikan video tentang testimoni dari beberapa customer kami yang penyintas stroke ya. Jadi ada yang awalnya itu susah jalan, yang mau ke kamar mandi aja itu harus dituntun. Kadang-kadang kalau misalnya jalannya itu kurang cepat, akhirnya mohon maaf terpaksa BAB atau BAK di kasur seperti itu ya. Nah, untuk lebih lengkapnya yuk kita tonton bareng-bareng untuk video testimoni dari keluhan stroke. Hari pertama, kami melakukan tes darah terlebih dahulu untuk cek kondisi darah sebelum pemakaian teknologi laser coursing. Di sini terlihat darah Ibu Yayu kental sehingga menempel satu dengan yang lainnya. Dikarenakan Ibu Yayu mengalami stroke atau penyumbatan pembuluh darah otak yang ketiga kalinya. Di pemakaian hari ketiga, kami melakukan terapi EMS stimulation untuk membantu merangsang saraf dan juga menstimulasi otot agar terapi lebih maksimal. EMS stimulation didapatkan pada saat membeli laser coursing dalam satu paket. Hari kelima, Bu Yayu sudah bisa mengangkat tangan secara perlahan. Di hari ke-15 setelah pemakaian laser coursing, Ibu Yayu sudah bisa menggerakkan kaki dan mengangkat secara perlahan. Dan tim kami mencoba untuk melatih berdiri dan berjalan menuju ke kamar. Hari ke-17, selain menggunakan jam laser coursing, dibantu aksesoris
teknologi laser coursing, yaitu intranasal kit yang dipakaikan di pembuluh darah hidung. Dan tim kami mencoba untuk meleweskan tangan untuk dibuka tutup dan juga mengangkat kaki. Di sini sudah ada perubahan sedikit dibanding sebelumnya menggunakan teknologi laser coursing. Di hari ke-20, kami melatih jari jemari di tangan Bu Yayu yang mulai membaik. Yang awalnya tidak bisa digerakkan, sekarang sudah bisa digerakkan walaupun dengan perlahan. Di hari ke-25, Bu Yayu sudah mulai bisa menggenggam dengan bantuan bola terapi yang ada di tangan Ibu Yayu. Bu Yayu juga sudah mulai berjalan kembali menuju kamar, walaupun dibantu oleh tim kami. Di hari ke-30, kita melakukan cek darah Ibu Yayu untuk yang terakhir. Dan hasilnya, sel darah yang awalnya lengket bisa menjadi lebih terpisah. Selamat sore, kita sedang berada di Sidoarjo bersama dengan Bapak Ari dan Ibu Yayu. Nah, ini beliau adalah yang sudah mengalami keluhan stroke, Bapak nggih. Yeah. Sejak tahun berapa Bapak Ari untuk Bu Yayunya? 2010, berarti sudah hampir 12 tahun Bapak nggih. Iya. Dan itu sudah berapa kali Bapak untuk serangan stroke-nya? Sudah yang ketiga kali nggih Pak nggih? Iya, yang setiap kali. Okay. Dan juga untuk Bu Yayu juga ada Bapak nggih konsumsi obatnya bisa ditunjukkan Bapak. Okay. Nah, di sini ada beberapa, itu ada Aspilet dan juga ada Simvastatin dan juga Amlodipine ya Bapak nggih. Iya. Nah, kemarin sudah kurang lebih pemakaiannya kurang lebih 1 bulan Bapak ya. Iya. Oke, kurang lebih 1 bulan pemakaian teknologi laser sehari 2 kali. Kira-kira untuk perubahan yang dirasakan oleh Bu Yayu bagaimana Bapak setelah pemakaian teknologi lasernya Pak Ari? Suka makan sama tidurnya lelap. Tidurnya lebih lelap Bapak daripada biasanya. Oh, ngoten. Lalu untuk yang dirasakan ini kan yang berat untuk digerakkan bagian kanan Pak Ari ya. Lalu untuk tangannya sama kakinya bagaimana Bapak untuk perubahannya? Bisa diangkat Nggih, sudah tinggi Bapak ya. Powernya lebih ada Bapak nggih. Powernya lebih ada, kakinya juga. Nggih, kemarin juga sempat latihan jalan Bu ya, sama Mbak Diva juga dipapah jalan seperti itu. Nanti juga ada di videonya untuk waktu dipapah jalannya seperti itu Pak Ari. Pesan saya untuk khususnya penderita stroke dan semua penduduk Indonesia yang pada akhirnya stroke itu adalah bisa merupakan suatu bom suatu hari yang bisa meledak sehingga Anda semua terkena. Dengan alat kesehatan ini kami bisa lebih tahu, jadi alat kesehatan ini sangat membantu kami memberi pengertian perkembangan dari penyakit ini, penyakit stroke ini maksud saya. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan selama saya memakai alat kesehatan teknologi laser. Hari pertama,
Bapak Waras masih belum bisa menggerakkan seluruh tubuhnya dan hanya berbaring di tempat tidur tanpa aktivitas sama sekali. Karena kondisi badan sulit digerakkan dan sulit beraktivitas. Malam hari setelah menggunakan jam laser couching, Pak Waras sudah mencoba untuk duduk. Hari ketiga, yang awalnya tangan tidak bisa digerakkan, akhirnya bisa digerakkan secara perlahan. Malam hari setelah paginya bisa menggerakkan tangan, tangan Bapak Waras bisa menggenggam secara perlahan. Hari kelima pemakaian laser couching, awalnya tangan Bapak Waras bisa digerakkan dan menggenggam, perlahan bisa diangkat ke atas secara perlahan. Di hari kelima malam harinya, setelah tangan yang bisa digerakkan walaupun pelan dan perlahan, tangan sudah bisa terangkat walaupun tidak maksimal. Hari ketujuh, yang awalnya tangan perlahan digerakkan, sekarang sudah bisa terangkat dengan cepat. Malam hari, yang awalnya kaki perlahan digerakkan, sekarang lebih bisa terangkat ke atas lebih cepat. Perubahan yang sangat signifikan saat menggunakan teknologi laser couching. Hari ke-9 pemakaian laser couching, awalnya hanya bisa digerakkan atau menggenggam dengan bantuan tim kami. Sekarang bisa diangkat lebih cepat dan menuju ke depan. Ekspresi yang luar biasa yang ditunjukkan Bapak Waras dengan menggunakan teknologi laser couching, tumbuh harapan baru dan tumbuh semangat baru. Awalnya kaki perlahan diangkat dengan bantuan tim kami. Sekarang Bapak Waras bisa mengangkat kakinya sendiri tanpa bantuan tim kami. Hari ke-10 setelah berbaring di tempat tidur dan bisa menggerakkan kaki, perlahan Pak Waras mencoba berjalan menggunakan bantuan tongkat yang kami sediakan. Malam hari, yang sebelumnya menggunakan tongkat, perlahan dilepas untuk pemakaian tongkat dan dituntun oleh tim kami. Hari ke-12 setelah pemakaian, Bapak Waras perlahan berjalan tanpa dipegang oleh tim kami dan sekarang mulai memberanikan diri dengan harapan yang baik, dengan harapan yang bagus untuk berjalan. Hari ke-14, Bapak Waras sudah bisa berjalan tanpa bantuan tim kami. Walaupun langkah kecil, tapi beliau sudah bisa berjalan sendiri. Dari yang awalnya tidak bisa digerakkan sama sekali, hanya berbaring di tempat tidur, sekarang perubahan banyak yang sudah dialami oleh Bapak Waras. Akan diambil untuk sampel darah setelah pemakaian jam laser couching selama kurang lebih 2 minggu. Nah, oke. Jarumnya tadi sudah diganti dengan yang baru ya Bapak Ibu. Nah, untuk Bapak Waras ini ada riwayat keluhan stroke. Mana Bapak Waras? Di Desa Sarirogo, Sidoarjo. Dan di sebelahnya itu ada anaknya, namanya Ibu Lucy.
setelah pemakaian 2 minggu bisa dilihat untuk pengentalan darahnya sudah berkurang. Jadi untuk darah-darah yang menempel sudah sedikit Bapak ya. Tapi belum 100% bagus. Belum 100%. Masih ada yang lengket. Seharusnya darah yang normal itu seperti ini, bulat-bulat gini. Nah ini masih ada yang nempel. Tapi untuk kategorinya mungkin kalau dulu pada saat sebelum dipakaikan dicek itu darahnya bisa darahnya bisa kayak ngumpul gitu. Tapi ini kan sudah terpisah, cuman nggak bisa langsung satu-satu gini. Yang penting darahnya jenengan sudah mulai normal. Oh Bapak ini kolesterol berarti ya? Ya. Oh, berarti ini penyumbatannya karena kolesterol. Jadi ini masih besar Bu, tapi saya yakin dulu berarti lebih besar lagi. Ini kolesterol yang ini. Jadi kayak plak begitulah, itu bisa menyumbat di pembuluh darah. Nah kalau nyumbatnya di tangan atau di kaki ya paling cuman kesemutan. Nah kalau nyumbatnya di otak ya bisa jadi stroke. Tinggal nyumbatnya di otak kanan atau otak kiri. Kalau otak kiri ya tubuh Bapak sebelah kanan yang tidak bisa digerakkan. Kalau ini nyumbatnya di otak kanan ya otak kiri yang ya tubuh sebelah kiri yang tidak bisa digerakkan. Tapi ini sudah mulai sudah mulai pecah. Nanti kita tapi cukup bagus ini perbedaannya. Nah ini mungkin kan hari-harinya sudah tahu ya. Sudah pakai berapa lama Mbaknya ini? Kurang lebih 2 minggu. Sehari pemakaian 3 kali. Oh, ya coba diceritakan dulu. Dengan Ibu Lucy dan Bapak Waras ya sebelumnya. Saya dengar Pak Waras itu ada riwayat keluhan stroke ya Bu Lucy. Iya benar. Benar. Nah, sudah berapa lama Bu Lucy kalau boleh tahu keluhan stroke-nya Bapak Waras ini? Sudah hampir 2 tahun. Oh, hampir 2 tahun ini. Katanya sampai untuk jalannya agak susah Bu Lucy ya. Iya, pertama itu nggak bisa jalan. Terus setelah ya saya bawa ke dokter, kayak latih itu kan masih Berat. masih berat. Untuk jalan masih berat. Ngamuan Bapak. Iya, karena juga darah tinggi juga. Punya Darah tinggi juga. Terus untuk sekarang bagaimana Bu Lucy setelah ya ini sudah kurang lebih 2 minggu? Setelah mbak-mbak ini, tetangga saya ini merekomendasikan untuk pemakaian jam sinar, Laser ya. pemakaian jam terapi sinar laser Kosi ini, Bapak sudah mendingan, sudah bisa jalan juga, terus suaranya juga lebih jelas. Oh kalau ngomong sudah lebih jelas Iya. Bu. Artikulasinya. Oke, coba Bapak sehat Pak Waras. Oke. Nah, terus untuk Jalannya jenengan gimana Pak? Biasa. Iya, agak Dulu ini. berat. agak menceng. Agak miring. jalannya Oh. miring gitu. Tapi sekarang setelah pakai jangkut agak ini bisa apa? Bisa ngapa? Oh lurus. Bisa lurus. Oh. Nggih. Terus ngomongnya juga lebih enak ya. Kemarin juga sudah dicoba untuk jalan tanpa tongkat Bu Lucy ya. Iya bisa. Nah, nanti ada videonya lah. Apa yang bisa dipraktekkan sekarang Mbak? Bisa pelan-pelan ini Tangannya juga diangkat, Coba tangannya diangkat. Yang nggak bisa diangkat yang mana? Yang Bapak, kiri. yang kiri ya. Coba Jangan angkat. lebih tinggi coba. Wah, Kemarin bisa. lagi tinggi lagi Pak De. Sip, mantap. Coba buat nonjok ya Bapak Waras, buat nonjok. Yang Guru-guru nonjol. Sip, mantap. Gitu ya. Coba berdiri, pelan-pelan nih Pak. Bisa pakai tongkat. Coba bisa nggak Pak? Saya coba dibantu Mbak. Biar tahu ini teman-teman semuanya. Nah, ini yang menyaksikan banyak soalnya. Pak De. Pelan-pelan diangkat. Nah, ini tanpa tongkat. Wih, mantap ini. Ini sudah. Nanti capek bapaknya. Pelan-pelan, Tapi sudah bisa pelan-pelan. jalan ya. Tuh, tongkatnya mana tongkatnya? Oh, ini tongkatnya. Nah, berarti sebelumnya pakai tongkat terus ya, Mbak? iya. Nah, itu dia. Kalau nggak pakai tongkat
keseimbangannya ya. Ada tahanannya. Dari yang dirasakan Pak Dewa F, Pak Waras gimana? Enak di badan, Pak. Badannya terasa enak. Hmm. Kakinya masih sering kesemutan nggak? Masih kebas nggak? Sudah mulai coba dilurusin pelan-pelan. Yang kiri Yang coba. kiri, yang kiri. Oh, dulu kesemutan berarti Bu ya? Oh. Angkatnya agak berat. Dulu. Setelah pakai jam terapi laser coursing selama kurang lebih 2 minggu ya, jadi hasilnya juga sudah mulai membaik juga gitu. Jadi tetap terus dipakai, jadi nanti kedepannya bisa lebih baik lagi untuk perkembangannya. Jadi nanti kedepannya bisa lebih perlahan, ngomongnya bisa lebih normal, nanti tangannya juga bisa lebih Darahnya enteng. sudah bagus Iya, juga. darahnya juga Kalau sudah dari mulai- segi datanya sudah baik, terus yang dirasakan Bapak juga sudah baik. Tinggal Bapak harus semangat lagi biar tambah cepat progresnya. Yang terpenting ada perkembangan, apalagi saya lihat tadi perkembangannya Bapak ini cukup banyak. Yang dulunya nggak bisa jalan, sekarang sudah bisa berjalan tanpa tongkat. Dulu kan nggak bisa kalau nggak ada tongkat ya. Terus tangannya diangkat juga tinggi sampai jotos-jotos kayak tadi. Terus mulutnya juga, berbicaranya juga dari yang awalnya masih pelu-pelu begitu iya, ya, sekarang sudah meninggal. Itu yang terpenting. Cuman tetap bukan laser coursing utamanya. Soalnya kalau laser coursing itu ikhtiarnya. Jadi jalan ikhtiarnya itu, cuman tetap dari Bapak sendiri yang harus membantu biar lebih semangat lagi. Ben iso balik nyangkruk lagi Pak nggih. Nah, itulah cerita dari Pak Waras Waras. dan dari Bulusi gitu. Gitu. Baik, terima kasih ya untuk Bulusi sama Pak Waras ya. Iya, sama-sama. Saya juga terima kasih untuk teman-teman Nah. semuanya sudah membantu Bapak saya. Terus ini nggak ada skenario sama sekali kan? Jadi takutnya kan ada skenario dong. Kan ada yang lihat, takutnya dibayar dan lain-lainnya. Ini tanpa bayar sama sekali kita. Iya, teman-teman, ini real. Ya, sudah divideokan juga. Ada perubahan-perubahan. Ya, sudah divideokan juga perkembangannya dari hari ke hari. Jadi Tak apa-apa. nanti itu. Gitu sih. Ya sudah, terima kasih banyak. Nanti kalau seandainya teman-teman ada yang mau tanya-tanya, bisa langsung lewat chat ya, dan harapannya semangatnya Pak Waras ini dan perubahannya Pak Waras ini bisa tertular, karena ya orang yang terkena stroke itu teman-temannya Pak Waras itu banyak sebenarnya Bu. Di Indonesia itu banyak sekali. Jadi semoga bisa menginspirasi lah, intinya seperti itu. Ya sudah, terima kasih banyak. Nah, kita sudah lihat bareng-bareng ya tadi untuk video testimoni dari beberapa orang yang sudah menggunakan teknologi laser ini untuk penderita stroke seperti itu. Kenapa orang-orang yang sudah menggunakan teknologi laser ini yang akhirnya tidak bisa berjalan, lalu dapat melangkahkan kakinya bahkan tanpa tongkat seperti itu ya. Ada yang dulunya tidak nafsu makan, namun setelah pemakaian secara rutin akhirnya nafsu makannya bertambah. Apa sih yang bisa menyebabkan seperti itu gitu ya? Lalu kenapa sih teknologi laser dapat membantu untuk riwayat keluhan stroke? Dikarenakan teknologi laser dapat membantu mengaktifkan mitokondria dalam tubuh yang berfungsi untuk dapur pembakaran metabolisme seperti itu ya, sehingga dapat bekerja 150 kali lipat lebih aktif dibandingkan sebelumnya ya Bapak Ibu sekalian, sehingga dapat membakar plak, membakar lemak, membakar kolesterol yang berlebihan di dalam tubuh dan dikeluarkan melalui sekresi yaitu BAB, BAK dan juga keringat seperti yang Zara sampaikan sebelumnya. Akhirnya yang awalnya cuman bisa tidur aja, terus akhirnya perlahan berjalan, tangannya yang awalnya berat untuk digerakkan sekarang sudah bisa menonjok seperti itu ya Bapak Ibu, sudah ada tenaga yang lebih kuat lagi. Lalu awalnya yang dia jalannya itu perlahan-lahan pakai tembok atau perlahan-lahan pakai pembantu tongkat, yang akhirnya sekarang dapat berani tanpa tongkat berjalan perlahan-lahan. Dan juga yang awalnya tidak nafsu makan akhirnya menjadi nafsu makan kembali. Nah, itulah berkat dari bantuan teknologi laser, karena dapat mengaktifkan mitokondria dalam tubuh sehingga dapat bekerja 150 kali lebih aktif ya Bapak Ibu sekalian.
Jadi Bapak Ibu sekalian jangan takut untuk menggunakan teknologi laser cozing. Nah, teknologi laser cozing ini bagaimana sih bentuknya? Lalu apa saja sih teknologi-teknologi yang ada di dalamnya? Yuk kita simak untuk teknologi cozing lasernya. Kita buka bareng-bareng ya. Oke, pertama-tama kita buka terlebih dahulu ya untuk teknologi cozing lasernya ini dapat apa aja. Pertama-tama di sini ya, di sini nanti akan ada jam lasernya atau unit utama dari cozing lasernya, dilengkapi dengan 11 titik akupuntur 4 warna laser Bapak Ibu sekalian. Jadi ada warna merah, biru, kuning dan juga hijau, di mana setiap lasernya memiliki fungsi yang berbeda-beda seperti itu. Lalu selanjutnya ada aksesoris intranasal kit yang dipakai di bagian hidung. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ada riwayat keluhan seperti sinusitis, susah tidur, atau mungkin ada alergi, atau mungkin ada pasca stroke, bisa dengan penggunaan teknologi intranasal kitnya. Selanjutnya ada tinnitus kit atau aksesoris yang dipakai di bagian telinga. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ada riwayat keluhan telinga berdenging, ada vertigo, lalu ada juga untuk gangguan pendengaran, bisa sekali dibantu dengan pemakaian tinnitus kitnya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga ada charger set. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau mengisi daya, itu tidak perlu susah-susah ya, karena sudah ada satu set, sudah ada kabel dan juga sudah ada kepala chargernya seperti itu. Selanjutnya yang ada pouch ya, pouch. Nah, bisa dilihat di sini Bapak Ibu sekalian, pouchnya ini sudah yang terbaru ya, yang warna abu-abu. Sebelumnya warna hitam. Nah, yang sekarang dia lebih bagus dan juga lebih modern untuk modelnya seperti itu. Selanjutnya juga ada manual book ya, buku manualnya. Jadi kalau misalnya mau mempelajari bagaimana cara pemakaian atau mungkin pengoperasian alat, bisa juga melalui buku manual booknya. Selain itu juga sudah ada garansi resmi 1 tahun Bapak Ibu sekalian. Jadi garansi ini akan otomatis aktif di hari H pembelian. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pembelian di tanggal berapa, misalnya tanggal 17, maka akan otomatis habis di tanggal 16 di tahun selanjutnya seperti itu. Untuk yang terakhir adalah boxnya ya Bapak Ibu sekalian ya, boxnya itu akan tetap dapat ya Bapak Ibu sekalian. Dan juga setiap pembelian cozing laser dilengkapi dengan Healthy Advisor atau tim advisor khusus yang akan membantu Bapak Ibu sekalian mengenai after sales. Jadi untuk cara pemakaian, lalu untuk jadwal terapi, atau bahkan klaim garansinya nanti bisa dibantu oleh tim advisor kami. Jadi tidak perlu khawatir, kami akan hubungi melalui video call, melalui WhatsApp, atau bahkan melalui telepon. Jadi nanti bisa dilakukan senyamannya Bapak Ibu sekalian ya. Mau melalui apa? Mau melalui video call boleh, melalui telepon juga boleh, atau bahkan mau melalui WhatsApp saja seperti itu ya. Jadi kapan saja Bapak Ibu sekalian mau tanya atau mau konsultasi, bisa langsung hubungi tim advisor kami ya, nggak perlu khawatir karena tim advisor kami sudah melakukan pelatihan khusus untuk membantu Bapak Ibu sekalian, sehingga sudah ada masing-masing ya Bapak Ibu sekalian untuk penanggung jawabnya seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir atau tidak perlu takut, karena memang Bapak Ibu sekalian ini sudah sangat berhak ya untuk mendapatkan VIP atau konsultan advisor yang private yang khusus untuk Bapak Ibu sekalian untuk membantu seperti itu ya. Kendala-kendala atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang dapat kami bantu seperti itu. Kami juga melayani pembayaran di rumah atau COD yang dapat dibuka terlebih dahulu ya Bapak Ibu sekalian sebelum dibayarkan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian jangan beli kucing dalam karung ya, nggak tahu gimana kucingnya tapi sudah dilakukan pembayaran atau transfer terlebih dahulu. Jadi bisa dilakukan pembayaran di rumah, dibuka terlebih dahulu, dipastikan semuanya berfungsi dengan normal, sudah lengkap. Untuk kelengkapannya baru nanti dibayarkan kepada kurirnya seperti itu. Kami sudah bekerja sama dengan seluruh pihak ketiga
yang ada di Indonesia. Jadi nggak perlu khawatir mau pengiriman ke Kalimantan, ke Papua, ke Sulawesi, ke Jawa, ke Sumatera, kemana aja bisa seperti itu. Bahkan ke pelosok negeri ya, kita sudah pernah mengirimkan juga beberapa kali dan juga aman sampai di tempat tujuan. Jadi ya ingat sekali lagi, jangan transfer terlebih dahulu sebelum melihat unitnya. Jangan beli kucing dalam karung. Nah, dan juga Bapak Ibu sekalian ya, untuk Coaching Laser ini sudah bersertifikasi internasional loh Bapak Ibu sekalian. Sudah ada CE, sudah ada ISO 9001 dan juga ada ISO 13485. Selain itu, Coaching Laser ini juga sudah diedarkan di Eropa sejak tahun 2016. Jadi sudah bersertifikasi EU IPO juga ya Bapak Ibu sekalian, untuk kualitas, manfaat, mutu, dan juga keoriginalan atau keasliannya sudah terjamin Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nggak perlu khawatir, sudah ada di sini ya. Nah, sudah ada keterangannya juga. Nah, kenapa Coaching Laser ini harganya bisa jauh lebih efisien Bapak Ibu sekalian ya? Karena teknologi laser coaching ini belum membutuhkan media promosi nasional ya, sehingga beban iklan, beban biaya promosinya bisa jauh lebih efisien. Namun kalau untuk fungsi dan juga kualitasnya nggak perlu khawatir ya, nggak perlu ragu karena sudah ada sertifikasi internasional dan sudah digunakan di Eropa sejak tahun 2016. Jadi untuk Bapak Ibu, untuk teman-teman, untuk semuanya yang sudah nonton video ini tapi masih bingung, masih mau konsultasi mengenai Coaching Lasernya, nggak perlu khawatir, bisa langsung hubungi marketplace ya. Marketplace yang tersedia oleh Bapak Ibu sekalian nanti akan Zara bantu, akan dibantu oleh teman-teman Zara yang lainnya seperti Bu Ita, Bu Ika, Ibu Putri, dan juga masih banyak yang lainnya seperti itu. Sekian video dari Zara hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya.